record dulu, mungkin saya klik button recordnya. Maaf Pak, telat masuk. Oke, nggak masalah. Kita belum masuk kok ke materinya, baru pembukaan aja. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai tag, elemen, dan atribut yang ada pada HTML. Nah, apa yang dimaksud dengan tag? Tag adalah sebuah penanda awalan dari elemen ya di HTML. Tag dibuat dengan kurung siku. Kurung sikut ya, buka dan tutup. Lalu di dalamnya berisi nama tag tersebut. Dan kadang juga ditambahkan dengan atribut. Jadi ada dalam tag itu biasanya ada atribut. Nah, kalau kemarin kita udah belajar di HTML itu ada elemen head ya. Head. Lalu ada elemen body ya. Nah, ini yang disebut dengan elemen ya, head, body. Nah, sedangkan untuk mendefinisikan elemen head itu, kita harus menuliskan kurung sikut head seperti ini, lalu isi dari si head-nya apa, dan kurung tutup head seperti ini ya. Nah, kalau si head-nya ini, dia merupakan elemen atau komponen utama dari si HTML-nya. Sedangkan tag itu adalah penanda awalan dan akhiran dari satu elemen gitu ya. Nah, kalau ini head yang pertama ini disebut dengan opening tag elemen gitu ya, opening tag head ya. Kalau yang belakangnya ini yang ada slash-nya seperti ini yang dinamakan dengan closing tag dari si head. Nah, jadi bedanya elemen dan tag itu ya. Kalau elemen itu satu kesatuan nih si head-nya, mau head buka dan head tutup dia satu kesatuan, itu yang dinamakan dengan elemen head. Nah, kalau si tag itu dia yang ngebuka dan nutupnya salah satunya. Ini tag head buka, ini tag head tutup gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya bedanya si elemen dan si tag pada HTML. Tag dibuat dengan kurung sikut lalu di dalamnya berisi nama. Nama tentu saja di sini karena kita elemennya itu head, maka di dalam tag-nya itu kita kasih nama elemennya sendiri, yakni si head ya. Dan kadang ditambahkan dengan atribut. Contohnya misalnya kemarin kita udah buat paragraf style. Lalu kita definisikan di sini nilai stylenya. Lalu di sini ada p tutup ya. Nah, yang dimaksud dengan atribut itu adalah si style ini. Si atribut itu adalah penjelas atau apa ya? Bukan penjelas kali ya. Semacam kayak informasi tambahan yang ada pada suatu tag gitu ya. Jadi biasanya si elemen itu dia ada di dalam tag. Contohnya seperti style ini, dia fungsinya itu untuk informasi tambahan. Misalnya di si P-nya kita mau kasih tambahan warnanya seperti apa atau jenis fontnya seperti apa. Nah, itu fungsi dari si atribut ya. Atribut itu sebagai penjelas dari elemen atau tag elemen gitu, tag pada satu elemen. Tag selalu ditulis berpasangan. Nah, berpasangan ya, tag itu selalu ada head tutup, head buka, body buka, body tutup. Ada P yang buka, ada P yang nutup gitu ya. Jadi tag itu selalu berpasangan. Namun ada juga beberapa tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Tag penutup ditulis dengan menambahkan garis miring di depan nama si tag. Nah, jadi ada juga beberapa elemen yang tidak memiliki tag penutup. Salah satunya itu adalah elemen input. Nanti kalau teman-teman udah masuk ke form ya, nanti materinya mengenai form kali ya. Ini ada elemen namanya input. Elemen input itu buat nambahin inputan teks, inputan password. Nah, itu biasanya dia pakai tag input. Nah, si tag input ini dia tidak punya tag penutup. Nggak ada tuh di sini slash input kayak gini. Ini nggak ada. Jadi si tag input ini atau elemen input ini dia hanya memiliki satu buah tag pembuka saja atau tag input. Biasanya di dalam tag input pun dia ada atribut-atribut lain. Atribut yang umum dan pasti ada di input adalah atribut type atau tipe. Dia untuk menandakan nih
inputannya itu tipenya apa? Misalnya tipenya teks ataukah password ataukah email. Berarti kalau misalnya tipenya teks, dia bisa input username, bisa input nama. Kalau tipenya password, berarti nanti ketika kita input di si inputannya itu password atau tulisan, maka nanti tulisannya akan berubah menjadi bulat-bulat hitam atau berubah menjadi bintang gitu ya. Seperti password login di Facebook, misalnya di Instagram. Kan kalau kita login, kita masukin password, dia berubah menjadi bintang-bintang atau berubah menjadi bulat-bulat ya. Nah, itulah fungsi dari atribut ya, salah satu atribut fungsinya. Nah, tag penutup atau closing tag biasanya ditambahkan garis miring di depannya. Contohnya seperti ya tadi ya, elemen tag elemen head dia memiliki dua buah tag, tag pembuka dan tag penutup. Di mana tag penutupnya itu dia ada slash-nya atau garis miring penutup seperti ini penandanya. Nah, lalu kita bahas nih lebih dalam mengenai tag dan juga atribut ya. Nah, kalau H1 dan H1 penutup ini berarti dia satu elemen ya, elemen H1 gitu ya. Nah, tapi di sini ada dua buah tag, tag pembuka dan tag penutup dari si H1-nya. Nah, sedangkan isi dari si tag-nya adalah yang di sini, petani kode. Nah, ini adalah isi dari si tag-nya. Sedangkan atribut, tadi saya sudah jelaskan ya, si atribut itu semacam kayak informasi tambahan atau pelengkap ya, bisa dibilang kayak pelengkap kalau si atribut ini. Di sini di tag paragraf kan tag paragraf itu digunakan untuk Reza raise hand. Ya Reza, ada yang mau ditanyakan? Reza mengacungkan tangan nih. Ada yang mau ditanyakan kah? Mana di chat nih? Kepencet Pak, lanjut. Oke. Nah, di sini ada lagi atribut. Kalau atribut itu dia informasi tambahan atau pelengkap ya. Misal di sini kita akan buat satu buah elemen. Elemennya itu elemen paragraf atau elemen P. Nah, di elemen paragraf ini dia punya atribut align center. Align center itu dia ngasih info ke si HTML-nya bahwasanya si paragrafnya itu dia align-nya atau tipe paragrafnya itu dia yang ke tengah, yang center. Jadi dia di awal penulisannya itu di tengah gitu. Align-nya tuh di tengah gitu. Nah, kan align ada align left, jadi dia awal paragrafnya itu di kiri, align right awal paragrafnya dari kanan ke kiri gitu, dan align center. Nah, si atribut align ini dia memberitahu bahwasanya paragraf ini dia tengah-tengah ya, adanya di tengah gitu. Nah, mungkin nanti kita akan coba ya praktekkan di codingannya. Lalu adalah ini penjelasan lebih lanjut ya mengenai si tag dan elemen ya, dan juga atribut. Apa semua tag ini harus kita hafal? Jawabannya tidak harus. Saya juga tidak bisa menghafal semuanya, cukup ketahui aja tag-tag dasarnya. Misalnya tag-tag untuk membentuk satu buah file HTML biasanya ada HTML pembuka, HTML penutup. Lalu ada tag head pembuka, tag head penutup. Lalu untuk membuat judul biasanya kita pakai H1 sampai H6. Minggu lalu kita sudah pelajari ya H1 sampai H6. Kalau semakin banyak angkanya, semakin besar angkanya, misalnya H6, maka dia tulisannya semakin kecil. Kalau semakin kecil, H1 kan paling kecil ya, 1 angkanya. Maka dia tulisannya semakin besar ya. Ada juga tag paragraf untuk membuat paragraf. Lalu untuk ini bukan tag ya. Kalau ini tuh adalah untuk menulis komentar. Jadi untuk menulis komentar kita menuliskannya kurung sikut, tanda seru, strip. Di sini kita bisa kasih komentar. Bisa komentarnya apa? Lalu penutupnya kita kasih strip lagi, kurung sikut penutup. Nah, jadi atribut itu jadi komentar itu adalah teks atau baris kode yang tidak akan dieksekusi atau tidak akan dijalankan oleh si browser ya. Jadi dia hanya digunakan untuk catatan aja. Misal teman-teman mau ngasih catatan nih. Catatannya misalnya ini ya, misalnya catatannya baris ini merupakan kode untuk top nav misalnya. Nah, teman-teman bisa buat catatan seperti itu. Kalau enggak misalnya warna dari button ini adalah kode heksadesimalnya misalnya apa, bisa ditambahkan juga gitu.
Biasanya komentar ini digunakan untuk dokumentasi untuk tim ya, atau juga untuk klien. Misalnya dari kita developernya, lalu kita akan BAST atau serah terima ke si kliennya. Nanti yang ininya yang apa, yang maintenance-nya misalnya si kliennya, atau yang melakukan pengembangan si kliennya. Nah, biasanya si klien dia ngebaca komentar-komentar tersebut atau dokumentasi-dokumentasi yang dituliskan pada file HTML-nya ataupun file web-nya gitu. Nah, lalu cara menulis tag HTML yang benar. Ada beberapa tag yang wajib ada di HTML. Salah satunya tadi ada HTML, tag HTML ya. Elemen HTML itu wajib ada tagnya. HTML pembuka dan penutup. Lalu elemen yang wajib juga adalah elemen head ya. Elemen head ini wajib ada. Dan elemen body ya. Body. Seperti ini. Kalau tidak bisa, jadi kode HTML-mu akan error. Nah, kalau misalnya kita tidak nulis HTML head atau body, maka kode HTML kita akan error. Berikut ini daftar yang wajib ada di HTML. Nah, ini nggak wajib sih sebenarnya nih, yang doctype ini. Di sini HTML wajib ya, tag utama dalam HTML, lalu head untuk bagian kepala. Kemarin kita sudah bahas ya, si head itu biasanya digunakan untuk menyimpan metadata atau informasi-informasi yang tidak dijalankan pada browsernya, pada bagian window browsernya. Lalu title digunakan untuk judul, dan body untuk bagian body dari dokumen atau yang akan ditampilkan pada si body browsernya, badan browsernya gitu ya. Nah, gunakan huruf kecil, jadi dalam penulisan body misalnya, penulisan head, gunakan huruf kecil, jangan gunakan huruf besar ya. Kalau kita pakai huruf besar, bisa nggak Pak kira-kira? Bisa aja sebenarnya. Cuma penulisan yang umum, yang pada umumnya digunakan oleh website developer itu, penulisan body ataupun head itu biasanya kecil. Kecuali penulisan HTML. HTML kan dia memang harus, HTML juga kecil ya. Penulisan tag itu memang harus kecil ya, kalau nggak salah. Jadi memang pada umumnya itu, dia tidak akan memunculkan pesan error kalau kita tulis semuanya caps lock, semuanya huruf besar. Tapi umumnya programmer itu menulis dengan huruf kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nulisnya pakai huruf besar itu tidak umum gitu. Huruf kecil lebih gampang diketik dan juga akan membuat kode HTML terlihat lebih bersih dan rapi. Contoh penulisan HTML misalnya di body-nya kita akan menambahkan satu buah paragraf. Paragrafnya menampilkan teks belajar tentang tag di HTML seperti ini. Jadi nanti ini kalau misalnya kita jalankan di browsernya, dia akan muncul tulisan belajar tentang HTML gitu ya. Ini akan ada muncul tulisan yang di dalam tag paragraf ini. Nanti kita akan praktek ya setelah materinya beres gitu. Setelah saya beres ngejelasin tentang PowerPoint-nya. Nah, lalu ini contoh penulisan dari tag ya. Misal di sini ada dua buah penulisan tag. Tag yang pertama dia menuliskan I itu untuk italic ya. I itu singkatan dari italic atau dia miring. Lalu B itu untuk bold, untuk besar, dan U itu untuk underline, garis bawah. Jadi nanti hasil dari tulisan memasak ini dia ditulis dengan garis miring, tulisannya tebal, dan juga dia ada garis bawahnya atau underline. Nah, ini penulisannya benar. Jadi elemen pertama itu elemen I ya, italiknya. Dia ditulis di depan di sini, maka dia ditulis closing-nya pun harus di paling belakang karena dia di paling depan ya, teman-teman. Nah, lalu yang kedua ini bold. Bold yang kedua, maka dia di closing-nya yang kedua juga, dan U atau underline ini dia opening-nya itu ditulis paling akhir, maka dia si closing-nya harus ditulis paling awal. Nah, kalau ini salah nih teman-teman. Ini salah, si italic-nya itu dia ditulisnya paling awal, tapi di closing-nya paling awal. Dia sesuai urutan ya. Nah, sebenarnya penulisan yang benar itu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya penulisannya seperti ini, misal di setelah slash i ini saya kasih satu huruf misalnya, huruf F. Nah, si F ini dia tidak akan ikut tulisannya miring juga, karena dia ada di luar slash si i-nya.
Jadi yang benar tuh harusnya seperti ini, teman-teman. Yang atas ya. Jadi kalau misalnya tag-nya itu didefinisikan paling awal, maka dia di closing-nya dituliskan paling terakhir gitu ya. Nah, lalu ini adalah hierarki dari file HTML ya. Hierarki dari file HTML-nya. Elemen dalam HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen kadang juga disebut dengan node, karena ia merupakan salah satu jenis node yang menyusun dokumen HTML dalam diagram HTML tree. Jadi pada umumnya pada satu buah HTML itu, satu buah file HTML itu, dia ada tag atau elemen HTML-nya. Ini yang paling luar nih. Paling luar dia HTML. HTML pembuka, ini tag pembukanya. Dan ini tag penutupnya ya, HTML. HTML. Lalu di dalam tag HTML sendiri, berarti ini ada di dalamnya ya. Di dalamnya ada tag head dan body. Nah, kalau secara struktur, si head dan body ini dia harus ada setelah si HTML-nya ya. Nah, tentu saja head dan body di sini dia ada tag pembuka dan tag penutup. Sedangkan di tag head, teman-teman bisa tambahkan title, bisa tambahkan link href untuk manggil CSS, ataupun teman-teman bisa tambahkan script untuk manggil JavaScript. Lalu untuk elemen body, teman-teman bisa menambahkan banyak sekali elemen yang bisa ditambahkan di elemen body. Di antaranya ada elemen A atau anchor point, ada H atau header one untuk judul, paragraf P untuk paragraf, lalu ada juga elemen IMG untuk menambahkan image, ada juga elemen apa ya? Elemen input, elemen form. Input biasanya menambahkan inputan user ya. Dia bisa teks, password gitu. Bisa menambahkan button juga, banyak sekali deh intinya di elemen body ini yang bisa ditambahkan. Nah, sedangkan di dalam elemen sendiri dia ada tag pembuka dan tag penutup. Lalu di dalam tag penutupnya, di dalam tag pembukanya, ini tidak ada di tag penutup ya. Biasanya atribut itu selalu ada di tag pembuka. Di dalam tag pembukanya ada yang dinamakan dengan atribut ya. Jadi hierarkinya paling luar itu adalah elemen HTML, di dalamnya ada elemen head dan body. Lalu di dalam body di situ ada banyak elemen. Di dalam elemen tersebut bisa kita tambahkan atribut atau penjelas dari elemen tersebut. Biasanya atribut itu didefinisikan di tag pembuka ya, atau opening tag, tidak pernah di closing tag. Seperti itu. Nah, lalu elemen dibentuk dari tag pembuka, isi tag, dan tag penutup. Kadang juga ditambahkan beberapa atribut. Contohnya seperti ini tag pembukanya yang P ini tag pembuka. Ini tag penutupnya. Isi tagnya tentu saja ini hello world, ini isinya. Dan si align center ini adalah atributnya atau penjelasnya. Menjelaskan bahwasanya hello world ini dia akan ditampilkan tulisannya di tengah gitu. Paragrafnya di tengah gitu, dicetaknya. Lalu yang ketiga adalah atribut. Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag. Dia kata khusus di dalam tag. Ada align, ada href, ada style. Minggu lalu kita udah coba pakai style ya. Style dia untuk menambahkan CSS ya. Ada atribut style, ada atribut ID, ada atribut class. Banyak sekali atribut itu. Atribut juga disebut sebagai modifier. Nah, modifier nih menarik sekali nih ya. Kata modifier ini. Jadi atribut juga disebut sebagai modifier atau dia yang memodifikasi dari si tag. Jadi si tag ini kita bisa dimodifikasi menggunakan atribut. Contohnya minggu lalu kita udah memodifikasi paragrafnya itu menggunakan atribut style ya. Kita kasih style color-nya warna kuning. Jadi dia teksnya berwarna kuning gitu kan. Nah, itu kan memodifikasi ya. Si atribut juga kadang disebut dengan modifier yang akan menentukan perilaku dari si elemen tersebut ya. Atribut dapat ditambahkan pada elemen manapun. Ada juga elemen yang diwajibkan menggunakan atribut seperti A. A itu sudah otomatis ya. Dia punya atribut href. Href ini digunakan untuk nyimpen linknya ya. Jadi ketika kita klik tulisan si petanikode.com ini, maka dia akan merujuk atau si browser akan berpindah ke halaman petanikode.com ini ya teman-teman. Lalu ada lagi misalnya tag IMG.
tag IMG ini dia selalu pasti punya atribut SRC atau source dari gambarnya. Gambarnya diambil dari mana. Lalu ada lagi video sama juga, atributnya SRC juga. Ini udah pasti ya, IMG itu tag IMG tidak mungkin tidak punya atribut SRC. Baik juga dengan tag video atau elemen video. Dia tidak mungkin punya atribut SRC, dia pasti punya atribut SRC gitu ya. Nah, tag A atau anchor adalah tag untuk membuat link. Tag ini mewajibkan menambahkan atribut href. Href itu tadi yang sudah sesuai yang sudah saya jelaskan ya. Dia untuk menyatakan halaman tujuannya. Kita mau menuju ke halaman mana? Misalnya kita mau menuju ke google.com, berarti di href-nya ini, di tanda kutipnya ini, dia harus ditulis google.com gitu ya. Lalu atribut pun mungkin di sini belum dijelaskan ya. Atribut tuh dia punya nama atributnya. Nama atributnya, biasanya atribut itu ditulis seperti ini ya. Nama atribut, saya tulis sini nama A aja, sama dengan kutip isinya, isi. Jadi komponen dari atribut tuh dia pasti ada nama atributnya sama dengan isi dari atributnya apa. Nah, contohnya misalnya di href ini, nama atributnya adalah href. Isinya yang ada di dalam kutip ini, isinya adalah https petanikode.com gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi penulisan atribut ya. Nah, jumlah atribut pada elemen bisa lebih dari satu. Contohnya di sini saya akan menampilkan gambar misalnya pada satu halaman web. Di sini SRC ini adalah source ya. Kepanjangannya dari source atau sumber. Sumber gambarnya itu adalah gambar yang namanya gambar.jpg. Lalu di sini ada atribut width dan height. Atribut width dan height itu digunakan untuk ngasih tahu nih si gambarnya ini akan ditampilkan dengan lebar seberapa dan tingginya seberapa. Nah, ini didefinisikan menggunakan atribut width dan height ya. Atribut SRC adalah atribut khusus untuk tag. Jadi SRC itu sebenarnya ini tidak untuk image saja ya. Jadi SRC itu dia bisa juga untuk script. Untuk script dia bisa, untuk manggil JavaScript dia bisa. Lalu untuk video juga bisa harusnya. Jadi dia tidak hanya untuk IMG ya. SRC dia bisa untuk banyak tag ya. Yang fungsinya untuk menentukan gambar yang akan dipilih. Mungkin ini lebih ke file yang akan dipilih ya. Lalu atribut width dan height adalah atribut yang mengatur ukurannya. Jadi di sini lebar dan tingginya itu dia diatur oleh si atribut width dan height tadi ya. Nah, ini sudah selesai ya untuk materi PowerPoint-nya. Mungkin kita akan coba praktekkan aja ya teman-teman ya. Kita praktekkan. Di sini teman-teman bisa buka XMPP-nya, kita jalankan XMPP-nya. Lalu dijalankan Apache-nya ya, Apache-nya di start seperti ini. Lalu teman-teman bikin folder baru di dalam folder XMPP-nya. Di sini saya buka folder XMPP, lalu folder htdoc. Di sini saya bikin folder baru ya. Di sini saya bikin folder misalnya pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 seperti ini. Lalu saya buka Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code. Nah, saya buka Visual Studio Code-nya, compilernya. Teman-teman bisa buka Visual Studio Code, bisa buka Notepad++, atau Notepad biasa pun bisa gitu ya. Tapi di sini saya pakainya Visual Studio Code ya. Oke, misalnya seperti ini. Kita close dulu file yang sudah pernah kita bikin. Lalu saya buka folder yang tadi yang sudah kita buat, folder pertemuan 2 ya. Di sini saya pilih open folder. Saya simpan folder pertemuan 2-nya tadi di drive D, XMPP, htdocs, dan pertemuan 2. Nah, di sini kita select folder ya. Ini adalah folder dari proyekan HTML ya. Nah, sampai kebuka ininya foldernya, kita tunggu. Nah, seperti ini. Tentu saja di sini masih belum ada file apapun ya.
Di sini saya bikin satu buah file aja. Saya klik kanan, new file. Saya kasih nama filenya index.html. Nah, seperti yang tadi sudah kita pelajari, bahwasanya file HTML itu dia ada elemen-elemen yang wajib dituliskan di dalam filenya itu. Tentu saja yang pertama kita wajib menuliskan tag si HTML-nya ya. Tag HTML saya tulis aja di sini HTML. Nanti dia secara otomatis akan bikin HTML seperti ini. Lalu di dalamnya harus ada juga tag head seperti ini dan ada tag body ya. Nah, seperti ini. Jadi hierarkinya yang paling luar ini pasti dia adalah si tag HTML ya. Di dalam tag HTML dia ada dua buah tag head dan tag body ya. Ada elemen head dan elemen body. Elemen sendiri dia dibentuk oleh dua buah tag pembuka dan tag penutup. Misal di dalam head-nya kita tulis di sini title. Kita akan kasih judul di atas browsernya. Misal judulnya itu website atau pertemuan 2 aja deh. Pertemuan 2. Seperti ini pertemuan 2. Kita save. Lalu di dalam body ini misalnya saya ingin menambahkan satu buah elemen. Elemen itu adalah paragraf. Saya tuliskan di sini P aja seperti ini. Lalu enter. Ini dia akan langsung tergenerate ya. Tag pembuka dan penutupnya. Ini berarti satu elemen paragraf. Di dalam elemen paragrafnya isi dari si elemennya misal saya tulis sedang belajar pemrograman web pertemuan 2. Lalu di atasnya pun misalnya saya kasih elemen H1 atau header 1 untuk judul. Belajar pemrograman web. Seperti ini. Nah, sekarang bisa teman-teman save. Lalu teman-teman buka browser. Di sini teman-teman tuliskan localhost / nama foldernya tadi. Nama folder yang ada yang teman-teman buat di folder htdoc-nya. Tadi saya bikin nama folder proyekannya pertemuan 2 ya. Maka di sini saya tulis pertemuan 2. Nah, ini adalah file HTML yang tadi kita buat ya. Di sini judulnya pertemuan 2, lalu di head-nya dia ada judul belajar pemrograman web, di bawahnya ada paragraf sedang belajar pemrograman web pertemuan 2 ya. Jadi ini elemen yang membentuk belajar pemrograman web ini dia adalah elemen H1 ya, atau header 1. Lalu tulisan sedang belajar pemrograman web pertemuan 2 ini adalah elemen paragraf ya teman-teman. Ini elemen paragraf. Tadi dia pakai tag pembuka untuk P-nya dan tag penutup. Lalu misalnya kita akan belajar mengenai atributnya nih Pak. Di H1 misalnya, di H1 saya mau kasih atribut style. Tadi kan atribut itu dibilang juga modifier ya. Atau yang mengubah, memodifikasi isi dari elemennya ini. Di sini kan isi elemennya belajar pemrograman web. Saya modifikasi nih misalnya. Saya kasih style warnanya warna merah misalnya. Warna red. Nah, dia berarti memodifikasi dong. Harusnya judul dari si H1 ini yang tulisan belajar pemrograman web tadi, dia warnanya merah ya tulisannya. Nah, sekarang kita refresh. Nah, ternyata benar ya tulisan yang tadi H1 itu dia berubah menjadi warna merah. Lalu misalnya di sini di paragraf, saya mau kasih atribut apa ya? Atribut yang mungkin bisa kelihatan sih pasti atribut style juga ya. Selain atribut style ada nggak ya? Kalau ID sama kelas kita harus definisikan dulu CSS-nya. Yaudah mungkin saya tambahkan juga atribut style di sini. Saya kasih background color. Background color-nya warna kuning. Jadi nanti di belakang tulisan dia akan ada warna background-nya itu warna kuning. Nah, kita refresh, maka dia nanti di belakang tulisan sedang belajar pemrograman web pertemuan 2 ini dia akan berubah menjadi warna kuning ya, karena si atribut style tadi atau modifier
style ya. Nah, kita belajar atribut selanjutnya. Misalnya tadi ada atribut href ya. Atribut href itu dia adalah atribut yang pasti ada di dalam elemen A ya, atau anchor point. Di sini saya tulis dulu elemennya A atau anchor point. Isi dari si elemen anchor point-nya atau A-nya misalnya buka website www.firza.xyz misalnya seperti ini. Maka di sini href-nya saya tuliskan http://www atau di sini langsung aja firza.xyz. Nah, jadi di sini nanti dia akan membuat atau menampilkan satu buah teks di mana teksnya itu bisa diklik. Nanti dia ketika diklik akan ngebuka website http://firza.xyz ya. Nah, kita coba lihat, kita refresh. Nah, di sini ada teksnya ya, buka website www.firza.xyz. Ketika kita klik, maka nanti dia akan kebuka website firza.xyz seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi itu juga merupakan fungsi dari si href atau atribut href ya. Dia memodifikasi dari si anchor point-nya atau tulisan yang akan diklik dia ngelink ke web tertentu atau halaman tertentu ya. Lalu apalagi ya tadi align mungkin ya. Di si style ini kan tadi di si paragraf ini kita sudah bikin warnanya itu kuning ya, background-nya. Nah, sekarang misalnya saya mau bikin si tulisan ini dia lokasinya di tengah-tengah. Nah, di sini saya tambahkan lagi atribut yang namanya align. Align center misalnya. Align center. Jadi nanti ketika align ya, align center, jadi ketika saya refresh seharusnya nanti dia si teksnya itu akan ke tengah ya. Ketika saya ganti ini si align-nya itu jadi right misalnya. Right atau ke kiri, nanti tulisannya dia akan dari kanan ke kiri ya. Kalau left tentu saja dia secara default ya tadi. Dari kiri ke kanan, left. Nah, jadi itu juga salah satu dari kegunaan atribut ya. Atribut itu memodifikasi atau memberikan informasi tambahan pada tag ya. Ini right misalnya. Nah, right dia akan ke kanan gitu. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan mengenai materi pada pertemuan kedua kali ini, teman-teman? Ada pertanyaan nggak terkait dengan elemen tag dan atribut tadi? Halo? Oh ya Pak, kalau Iya? ada referensi lain Pak, kalau kayak gini buat belajar Pak. Referensi lain untuk belajar bisa buka di ini Mas Praditya, di website w3schools.com. Buka websitenya w3schools.com, lalu pilih yang Learn HTML, belajar HTML. Di sini lengkap sekali ya Pak Praditya. Ini ada bagian-bagiannya, jadi Start Learning HTML, bisa diklik nih button Start Learning HTML-nya. Di sini dia akan belajar HTML dari awal sampai akhir nih. Penjelasan HTML-nya, lalu fungsi-fungsi dari si tag HTML-nya. Ini sudah ada nih. Lalu ada atribut, di sini dijelaskan juga. Lengkap sekali gitu. Atau mungkin tadi kita punya referensi petani kode ya? Atau iya, petani kode tadi ya. Iya, bisa juga petani kode. Tapi kalau saya lebih prefer ke W3Schools ini. Karena W3Schools ini dia selain up to date, dia lengkap juga. Seperti itu, Mas atau Pak Praditya. Oh ya Pak, kalau untuk CSS itu nulisnya di mana ya? Di body atau di head ya? Kalau CSS umumnya dia ditulis di head, Pak atau Mas. Jadi misalnya gini nih, saya mau bikin misalnya di sini satu buah paragraf baru ya. Saya paragraf tulisan baru. Nah, tulisan ini pengen saya kasih warna biru misalnya di background-nya. Di sini saya kasih ID tulisan 1 misalnya. Lalu kita bisa tuliskan nih Pak atau Mas ininya
CSS-nya di bagian style ini. Karena dia merujuk ke ID, di sini saya pakainya crash atau pagar. Lalu nah seperti ini, di sini tulisan 1 misalnya. Tulisan 1, background color warnanya misalnya blue ya. Ini tulisan biru kali ya. Biru. Jadi ketika kita refresh, tulisan barunya dia background-nya akan berwarna biru. Seperti itu, Mas atau Pak. Jadi biasanya memang kalau CSS itu dia adanya di head, di dalam head. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini dari Wisnu Hirmawan ya. Untuk bahasa pemrograman pakai bahasa Inggris, Pak. Iya, kalau yang Waitress Course tadi dia memang penjelasannya bahasa Inggris ya. Kalau yang petani kode mungkin penjelasannya tadi bahasa Indonesia. Mungkin bisa juga di petani kode atau di ini ya, kalau nggak salah ada yang lumayan website bagus atau channel YouTube bagus. Kalau nggak salah web programming Unpas. Nah ini lumayan bagus juga. Dia ada ininya ya. Ada playlistnya. Ini playlistnya lumayan bagus juga. Dia lumayan lengkap gitu. Atau mungkin teman-teman bisa juga cari channel sekolah coding. Nah, sekolah coding ini lumayan ini juga lengkap juga ya. Pembahasan mengenai HTML-nya teman-teman bisa cari di YouTube-nya, channel YouTube sekolah coding. Dia ada playlist HTML di situ lumayan lengkap, teman-teman bisa belajar juga. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, saya minta coba teman-teman ini buka webcamnya, kita foto dulu ya, teman-teman. Kita foto dulu. Ini saya stop dulu.